Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Jelita, NPM akhir 053 dari Ilmu Kelautan B 2019, akan membawakan materi ekosistem mangrove. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari mangrove itu sendiri. Mangrove memiliki definisi yang berbeda, dibagi menjadi 3 definisi yang berbeda, yaitu mangrove secara individu, yaitu merupakan tumbuhan yang memiliki divisi Magnoliphyta, dan kelas Magnoliopsida yang membentuk komunitas di daerah pasang surut. Kemudian ada mangrove secara ekosistem. Mangrove secara ekosistem ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari organisme, flora, dan fauna yang berinteraksi dengan faktor lingkungan, terutama salinitas dan anaerob. Kemudian ada definisi mangrove secara hutan. Definisi ini merupakan hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, muara sungai, yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komoditas tumbuhnya bertoleransi terhadap zat garam. Jadi tumbuhan mangrove ini merupakan tumbuhan yang memiliki toleransi tinggi terhadap zat garam, sehingga bertoleransi terhadap salinitas yang tinggi. Kemudian ada vegetasi atau jenis-jenis mangrove. Vegetasi mangrove ini terbagi menjadi 2, ada mangrove mayor, mangrove minor, dan mangrove asosiasi. Mangrove mayor itu merupakan mangrove yang hanya hidup di lingkungan mangrove, dan mangrove mayor ini merupakan mangrove yang mendominasi di wilayah mangrove karena membentuk tegakan murni. Nah, selanjutnya ada mangrove minor. Nah, mangrove minor ini sama halnya seperti mangrove mayor yang juga hidup di lingkungan mangrove, tetapi mangrove minor ini tidak dapat membentuk tegakan murni atau hanya tidak mendominasi pada wilayah mangrove tersebut. Dan kemudian ada mangrove asosiasi. Nah, mangrove asosiasi ini tidak termasuk ke dalam kelompok mangrove, namun mangrove ini memiliki daya toleransi terhadap parameter yang sama seperti tumbuhan mangrove pada umumnya. Nah, dan mangrove asosiasi ini tumbuhan darat ditemukan di zona terestrial. Kemudian ada zonasi mangrove. Zonasi mangrove ini terbagi 3. Yang pertama itu ada mangrove depan. Nah, mangrove depan ini mangrove yang berbatasan langsung dengan laut, dan biasanya mangrove depan ini ditumbuhi oleh tumbuhan jenis Avicennia sp dan Soneratia sp. Dan kemudian ada mangrove tengah. Mangrove tengah ini mangrove yang di belakang mangrove depan, sehabis mangrove depan. Nah, mangrove tengah ini biasanya terdapat Rhizopora dan Bruguera sp. Dan kemudian mangrove yang belakang yang sudah mendekati daratan, ada juga biasanya ditemui Nipa sp, Nipa fruticans. Dan terdapat juga zonasi belakang ditemukan mangrove-mangrove asosiasi yang merupakan zona asosiasi. Dan ini merupakan gambaran vegetasi mangrove dan zonasi mangrove. Di mana yang kuning dan hijau ini dapat dilihat mangrove-nya lebih mendominasi dibandingkan yang biru, yang mangrove-nya hanya terdapat 1 atau 2 tumbuhan saja. Dan mangrove yang ini bisa mangrove minor dan mangrove asosiasi. Kemudian ada zonasi mangrove yang tadi sebelumnya dijelaskan, dan ini merupakan gambarannya. Di depan ada Soneratia alba, di tengah Rhizopora atau Bruguera, di Rhizopora dan Bruguera, kemudian di belakang Nipa fruticans. Ini dari Bengen 2001. Kemudian faktor lingkungan yang mempengaruhi mangrove. Jadi faktor lingkungan itu seperti
yang mempengaruhi keberadaan mangrove di lingkungan itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor dan berikut faktornya. Yang pertama ada pasang surut. Nah, pasang surut itu seperti tipe pasut atau frekuensi. Nah, pasang surut ini mempengaruhi mangrove mayor dan minor yang tadi telah dijelaskan. Yang dapat dilihat di gambar, lokasi tumbuhnya pohon mangrove yang ideal berada pada MSL dan MH, berkisar antara MSL dan MHWST. Nah, biasanya mangrove ini itu baik untuk pertumbuhan mangrove mayor. Hingga mangrove mayor biasanya tumbuh di tipe pasut ini, dan kemudian ada mangrove minor yang biasanya berada di STL-VMM. Kemudian ada faktor lingkungan selanjutnya, ada fisiografi pantai. Fisiografi pantai, mangrove sendiri biasanya tumbuh di fisiografi pantai yang datar atau landai seperti lagun, estuari, delta. Dan nah, ini ada gambarannya untuk lagun, untuk estuari, dan ini delta dekat dengan sungai. Nah, selanjutnya ada faktor lingkungan yang selanjutnya ada gelombang dan arus. Nah, gelombang dan arus ini mempengaruhi distribusi spesies dan struktur mangrove. Seperti yang kita ketahui bahwa mangrove itu membentuk zonasi, yang mana di setiap daerah zonasi mangrove itu pun bisa berbeda-beda, tidak selalu sama. Sehingga faktor yang mempengaruhi ini merupakan faktor dari gelombang dan arus. Nah, distribusi spesies itu juga dipengaruhi oleh gelombang dan arus karena menyebabkan sebaran biji dan buahnya. Kemudian sedimentasi yang mempengaruhi kecerahan mangrove sendiri, kecerahan air, dan gelombang dan arus juga mengakibatkan abrasi atau intrusi, dan juga menyebabkan propagul, yaitu pertumbuhan fisik dari mangrove itu sendiri, dan subsidi energi dan aerasi. Kemudian faktor lingkungan selanjutnya ada iklim atau dinamika air laut, yang biasanya mangrove itu tumbuh di daerah tropis karena mangrove merupakan ekosistem laut tropis yang biasanya hidup di lingkungan negara tropis atau subtropis yang memiliki suhu lebih dari 20 derajat Celcius. Kemudian ada curah hujan yang berkisar 1.500 hingga 4.000 mm per tahun, dan oksigen terlarut 1,7 hingga 3,4 mg per liter, dan intensitas cahaya 3.000 hingga 3.800, dan angin. Selanjutnya ada substrat. Substrat sendiri mempengaruhi komposisi spesies, seperti spesies Rhizopora cocok di substrat yang seperti apa, sehingga mempengaruhi komposisi spesies di beberapa substrat yang ada di ekosistem mangrove. Dan selanjutnya ada nutrien. Nah, nutrien ini mempengaruhi kesuburan mangrove sendiri, di mana nutrien menyebabkan kesuburan pada tanah, sehingga apabila nutrien itu baik atau tinggi, sehingga mangrove tersebut dikatakan subur. Selanjutnya ada salinitas. Salinitas sendiri mempengaruhi pertumbuhan mangrove. Nah, pertumbuhan mangrove, salinitas seperti yang kita ketahui bahwa mangrove ini merupakan tumbuhan yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap garam, dan biasanya berada di rentang salinitas 10 sampai 30 ppt. Kemudian mangrove sendiri dikatakan sebagai tumbuhan halofit fakultatif. Nah, tumbuhan halofit fakultatif ini merupakan tumbuhan yang memiliki adaptasi berupa mengeluarkan kadar garam yang berlebih melalui daunnya. Tetapi garam-garam tersebut tidak mempengaruhi apa-apa untuk pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Nah, dan selanjutnya
ada fungsi dan fungsi mangrove. Nah, fungsi mangrove di sini terbagi menjadi dua, ada fungsi sosial dan ekologis. Fungsi sosial mangrove itu sendiri, mangrove bisa dijadikan produk olahan seperti kopi dan makanan olahan lainnya seperti dodol, dan mangrove sendiri juga bisa dijadikan ekowisata, ekowisata jalan tempat rekreasi, jalan-jalan lainnya juga bisa dijadikan tempat pembelajaran. Nah, kemudian sosial ekonomi lainnya yaitu kayu pada mangrove bisa dijadikan kayu bakar. Kemudian ada fungsi mangrove secara ekologis. Mangrove secara ekologis dapat menahan angin agar tidak langsung ke perumahan penduduk. Kemudian mangrove juga dapat menjaga kestabilan garis pantai, dan mangrove mencegah abrasi dan intrusi. Dan mangrove biasanya seperti ekosistem laut tropis lainnya, ekosistem ini biasanya dijadikan tempat spawning, feeding, dan nursery ground. Kemudian mangrove juga memiliki fungsi kimia seperti menyerap emisi karbon dioksida, yang mana kita ketahui bahwa hutan mangrove menyerap karbon dioksida lebih banyak dibandingkan tumbuhan darat lainnya. Kemudian ada permasalahan yang biasanya terjadi di ekosistem mangrove. Ada deforestasi, penebangan, dan marine debris, sampah-sampah plastik, ke konversi lahan, alih fungsi lahan, dan global warming. Kemudian ada kelompok mangrove berdasarkan geomorfologi pantai. Kelompok ini dibagi menjadi 6, ada overwash. Overwash ini merupakan mangrove yang berada di gosong pulau, seperti yang dapat dilihat di gambar. Di kanan kiri terdapat pulau, dan terdapat gosong pulau di tengah-tengah sini, dan kemudian ditumbuhi oleh mangrove. Dan kemudian ada fringe. Fringe ini merupakan mangrove yang tumbuh di sepanjang pinggiran. Nah, selanjutnya ada reference mangrove. Nah, reference mangrove ini mangrove yang tumbuh di mana di antara mangrove ini terdapat sungai atau danau. Kemudian ada mangrove-mangrove yang mini, yang kurang untuk pertumbuhannya, mangrove dwarf mangrove. Dan kemudian ada mangrove rawa atau basin mangrove, dan ada hammock mangrove yang menggantung. Kemudian ada morfologi mangrove. Morfologi merupakan cabang ilmu dari tumbuhan yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh tumbuhan. Menurut On Rizal tahun 2008. Nah, morfologi mangrove itu terbagi dua, morfologi luar dan morfologi dalam. Ini adalah morfologi dalam. Morfologi dalam adalah anatomi dari mangrove itu sendiri. Dan yang akan dijelaskan sekarang merupakan morfologi luar, yang merupakan bentuk luaran dari mangrove itu sendiri. Nah, bentuk morfologi luar itu terdapat perawakan, bentuk perawakan mangrove, akar, daun, bunga, dan buah mangrove. Selanjutnya perawakan. Bentuk perawakan mangrove dibagi menjadi 5. Pertama, bentuk pohon yang memiliki kayu yang besar, tinggi, serta memiliki satu batang tangkai atau tangkai utama. Kemudian ada semak, tingginya kurang dari 2 meter, memiliki kayu yang cukup besar, serta tangkainya berbagi menjadi banyak subtangkai. Dan liana, seperti rumput yang tidak berdiri sendiri, merambat dan atau memanjang. Kemudian ada paku atau palem yang bentuknya seperti pohon palem, dan ada herba atau rumputan yang seperti hidup permukaan tumbuhan lainnya. Ini menurut Kitamura et al. 1997. Selanjutnya ada akar mangrove. Akar mangrove terbagi menjadi 5. Ada akar tunjang yang tinggi-tinggi, yang biasanya rhizopora miliki. Kemudian akar pasak atau pensil, ini yang seperti bentuknya pensil menjulang ke atas. Dan
Biasanya ada di Avicennia, Toxoneratia, dan ada akar lutut, akar papan yang berliku-liku, akar horizontal yang berliku-liku, dan kemudian ada akar banir. Strukturnya seperti akar papan memanjang secara radial dari pangkal batang. Kemudian ada daun. Bentuk daun diklasifikasikan menjadi pertama itu ada susunan. Nah, susunan itu terbagi menjadi susunan tunggal dan susunan majemuk. Yang dapat dilihat di gambar bahwa susunan tunggal itu terdapat satu daun pada tiap rantingnya, dan kemudian majemuk terdapat banyak daun, dan di majemuk ini terbagi lagi menjadi dua, ada opposite dan alternate. Nah, opposite ini daunnya itu sejajar, sedangkan alternate ini berseling-seling daunnya. Kemudian untuk bentuk daun sendiri ada terbagi menjadi bentuk helai dan bentuk ujungnya. Bentuk helai sendiri terbagi menjadi ellipse, cordate, lancet, obovate, dan oval. Cordate ini seperti hati, dan ada yang bentuk seperti ellipse dan lancet. Kemudian ada obovate. Obovate yang bentuknya seperti telur sungsang dan berbentuk oval. Kemudian ujung daun sendiri ada yang berbentuk runcing, ada yang berbentuk tajam, dan ada yang berbentuk bulat dan berlipat seperti ini. Kemudian ada bunga. Bentuk bunga mangrove dibagi menjadi susunannya terminal dan akselari. Terminal ini bunga mangrove terdapat di ujungnya, dan aksilari terdapat di ketiak daun. Kemudian di komposisinya terbagi menjadi mahalai, tandan, dan payung, dan bulir. Bisa dilihat definisinya. Kemudian selanjutnya ada buah mangrove yang diklasifikasikan jenisnya terdapat 3, yaitu silinder, bulat atau bola, dan kacang. Namun ada bentuk buah lainnya yang itu bentuk buah lain-lain. Menurut Tamura et al. Kemudian ada metode pengambilan data. Metode pengambilan data mangrove ini banyak, cuma yang dijelaskan pada saat ini merupakan metode pengumpulan data menggunakan transect line plot. Nah, metode pengambilan data ini menggunakan alat berbahan biasanya GPS untuk marking area, kemudian roll meter untuk menarik mainline, dan termometer, prefraktometer, DO, dan pH meter itu biasanya untuk mengukur kualitas perairan, dan transek kuadrat yang biasanya menggunakan tali rafia, serta buku identifikasi mangrove untuk memudahkan pengambilan data saat di lapangan. Kemudian pengumpulan data yang primer ini seperti tadi sebelumnya menggunakan transect line plot, dan sekunder sebelumnya biasanya untuk menentukan lokasi stasiun. Dan ini ada gambaran dari transect line plot itu sendiri. Yang mana 10 meter ini untuk pohon, 5 meter untuk pancang, dan 1 meter untuk semai. Dan ini merupakan laut yang bentuk transitnya itu tegak lurus garis pantai. Kemudian ada pengolahan data mangrove. Nah, pengolahan data ini biasanya berupa mencari kerapatan relatif, frekuensi relatif, jenis, dominansi relatif jenis, indeks nilai penting, indeks keanekaragaman, dan nanti dari kerapatan ini bisa dilihat baku kerusakan mangrove di suatu ekosistem masuk ke baik, sedang, atau rusak jarang. Dan untuk melihat nilai penting ini untuk melihat dominasi di suatu ekosistem yang mendominasi mangrove.
mangrove yang mendominasi di suatu ekosistem tersebut. Dengan nilai dari semua hasil dijumlahkan hasil ini dan ada indeks keanekaragaman untuk melihat keanekaragaman mangrove di suatu ekosistem itu dikatakan seragam atau beragam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.